Hai, selamat datang di YouTube Mobil. Nah, sekarang gue ada di Mazda Sultan Agung, yang dimana samping gue udah ada Mazda CX-60 yang baru launching beberapa hari lalu. Nah, di sini gue akan review mobil ini. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, Mazda CX-60 secara desain eksterior ini mewah banget menurut gua. Kenapa? Kita lihat dari ini, lampu headlampnya dia dua level. Di sini dia ada LED proyektor, dan di sini ini juga ada LED untuk DRL-nya. Ini keren banget sih menurut gue. Dan sini ini juga desain kodonya, yang dimana dia grillnya ini kotak-kotak hexagonal, dan juga ada fitur ADAS-nya di sini. Gitu. Nah, secara desain sebenarnya hampir sama dengan CX-5, tapi menurut gua ini lebih ganteng karena lampunya lebih sipit gitu menurut gua. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oke, nah kalau dari sampingnya sebenarnya ini untuk Mazda CX-60 cukup panjang di bagian sisi bonetnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada mesin inline 6 yang dimana ini cukup besar, yaitu 3300 cc gitu. Makanya dia manjang karena emang dari mesinnya itu cukup besar gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ini velgnya itu adalah 235 50 R20, which is ini 20 inch. Nah, ini adalah tipe Kuro. Kalau tipe Kuro dia ini single tone warna hitam. Kalau tipe Elite dia itu double tone, dual tone yang silver dan juga warna hitam gitu. Nah, di sini ada bacaan inline 6 ya, yang menandakan bahwa Mazda CX-60 bangga banget untuk memberitahukan bahwa dia sudah silinder 6. Gokil banget Mazda CX-60. Nah, untuk desain belakangnya ini mirip kayak CX-30 gitu kan. Tapi yang gue suka adalah ini, desain lampu belakangnya ini keren banget ya kan. Dia memanjang dan ada bulutan gitu. Dan untuk lampu sennya ini dia bentuknya kayak detak jantung, heartbeat, deg 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 deg, nggak kayak lampu sen biasa ya, tek tok tek tok tek tok. Ini bentuk deg 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 gitu, keren banget. Dan sini ada CX-60 AWD, ini udah all wheel drive gitu ya kan. Nah, di sini ada 4 parking sensor di sini, dan sini ada bacaan eSkyActiv G gitu ya, menandakan dia sudah menggunakan mesin SkyActiv G gitu ya kan. Dan ini ada 4 bolongan. Sebenarnya 4 muffler knalpot, tapi sebenarnya ini palsu. Dia sebenarnya ada 2 aja di bagian bawah, 1 di sini dan 1 lagi di sini gitu. Nah, kalau mau buka bagasi sebenarnya dia sudah ada kick sensornya tuh. Wah, keren banget kan gitu. Nah, untuk bagian bagasi ya sebenarnya ini cukup luas banget menurut gua. Ini cukup luas. Di sini udah ada hooknya gitu, ada lampunya, dan juga ada covernya gitu. Nah, kalau kita buka, ban serepnya ada di bagian sini gitu. Di sini ada ban serepnya, dan untuk baris kedua dia pelipatnya bisa 60, 40 ataupun 20, yang dimana tengahnya bisa untuk nutup gitu. Wah, keren banget sih untuk Mazda CX-60 ini. Kita sekarang masuk bagian dalamnya. Wah, sumpah ini mewah banget gitu kan. Kenapa? Ya, setirnya ini dual tone gitu ya kan. Dia warna coklat tan namanya gitu. Ini kalau lihat dari dashboardnya ini terlihat kayak mobil Eropa gitu. Kenapa? Dilihat ini soft touch bro. Ini soft touch, ini soft touch, ini pun juga soft touch, ini juga soft touch gitu. Paling cuman yang kerasnya dia ada di bagian bawah gitu ya kan. Nah, di sini dia udah ada aksen wood panel gitu trimnya.
gitu. Nah, sedangkan kalau di tipe Elite ini karena tipe Kuro, kalau tipe Elite itu dia warnanya putih dan ada kayak stitch jahitan-jahitan yang unik gitu, jahitan kayak Jepang-Jepang gitulah gitu. Nah, ini dia cluster meter ini 12 inch, gede banget dan udah juga digital. Dan ini juga dia 12 inch juga cukup gede banget gitu kan dibandingkan dengan Mazda yang lain kayak Mazda CX-5. Ini paling gede menurut gue gitu. Dan ini sumpah posisi pengendaranya ya lu tau lah, kalau untuk si Mazda itu karakteristiknya sangat memanjakan pengemudi ya, atau driver oriented. Jadi memang secara pengemudi wah ini udah mewah, nyaman banget gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini tipe AC-nya ini digital, tapi dia ada tombol fisiknya gitu ya kan. Tombol fisiknya yang memang ya AC biasanya emang harus fisik menurut gua gitu kan, karena lebih enak lah fisik gitu ya kan. Nah, ini sweat dan juga ini soft touch juga gitu. Nah, di sini kalau di sini dia ada wireless chargingnya. Di sini dia ada transmisi untuk mode berkendara mid drive. Di sini dia ada mode normal, mode sport dan juga mode off road. Yang dimana dia itu punya untuk kalau mau off road bisa dikasih mode off roadnya. Nah, di sini juga ada ini fitur yang dimana kalau misalkan mau turun curam dia akan membantu untuk lebih smooth untuk turunannya gitu. Dan juga di sini ada kamera 360. Yang bisa lihat di sini ada kamera 360-nya. Terus di sini untuk pencetan tombol ini Mazda memang nggak pernah main-main. Enak banget sensasinya. Gitu ya kan. Nah, kalau di sini ini ada 2 buah cup holder. Dan ini sudah ada pedal shift-nya gitu. Dan tadi gue bilang di sini dia sudah ada fitur ADAS-nya yang dimana ada fitur adaptive cruise control yang bisa mengikuti mobil di depannya itu. Wah, keren banget sih. Sumpah, ini desainnya aja setiran nih keren banget, kayak kalau duduk di sini kayak mobil Eropa beneran, kayak mobil Eropa gitu ya kan. Dan juga yang kerennya lagi, ini kita bisa mengatur posisi berkendara secara otomatis dengan tinggi badan kita. Nah, cara gimana? Klik di setting. Kita klik setting, nanti masuk ke driver personalization system. Nanti bisa di edit endeavor, misalkan tinggi berat badan tinggi gua adalah 174 gitu. Nanti dia akan mengatur secara otomatis posisi berkendara yang ideal. Kita klik start, tuh dia akan bergerak sendiri. Wah, canggih banget. Jadi dari posisi pengendara ya dan juga posisi setirnya itu akan disesuaikan dengan tinggi ideal lah. Dan juga untuk spionnya pun juga berubah itu. Tapi kalau mau manual itu nggak apa-apa. Di sini juga ada elektrik di bawah, tinggal dipencet aja. Mau kalau kurang nyaman ya mundurin atau majuin tuh supaya lebih nyaman gitu. Nah, sumpah ini enak banget, nyaman banget gitu ya kan. Ya kita tahu lah karakteristik Mazda itu pasti kenyamanannya gitu. Nah, sekarang mau bahas dari sisi mesinnya. Mesinnya itu 3300 cc yang dimana dia itu 6 silinder dan 8 percepatan speed otomatis. Dan ini kenceng banget. Yang dimana sudah ada reviewnya itu 1 sampai dari 0 sampai 100 km itu sekitar 7 detik. Wah, kenceng banget. Dan ini udah mild hybrid. Jadi secara efisiennya walaupun gede banget cc-nya kan, tapi secara efisien itu udah pasti lebih efisien karena sudah ada mild hybridnya. Itu dia motor listriknya itu sekitar 15 horsepower, tapi torsinya 154 Nm, gede banget. Lebih gede dibandingkan mobil 1500 turbo secara torsinya. Keren banget kan gitu. Nah, paling kita lihat dari sisi belakangnya. Oke, sekarang kita sudah di bagian belakangnya. Nah, memang menurut gue ini cukup disayangkan kan, karena ini sebenarnya legroomnya cukup tinggi gitu ya kan, dan juga headroomnya juga cukup tinggi. Tapi gue merasa nggak nyaman aja karena ini untuk recliningnya tuh sebenarnya nggak banyak. Dia tuh nggak apa namanya, cuman sekali adjustment doang gitu kan. Jadi terlihat lebih ya menurut gue kurang nyaman sih gitu ya kan. Tapi di sini yang enak adalah
sudah ada panoramic sunroof, yang dimana ini pertama kalinya di Mazda ada panoramic sunroofnya, dan gede banget panoramic sunroofnya gitu ya kan. Dan dia sudah ada kisah di sini, dan juga ada 2 buah charging Type C gitu. Nah, kalau dari sisi door trim ya sebenarnya hampir sama di depan gitu ya kan. Dia di sini ada aksen wood panelnya, dan di sini ada suede warna tan-nya. Dan untuk speakernya dia sudah Bose. Wah, enak banget suaranya sih gitu. Dan di sini sebenarnya ada armrest juga. Di sini armrest, dan pastinya ini juga udah 3 titik untuk seatbeltnya gitu. Nah, so far ini menurut gue ya sosok lah lebih nyaman di depannya, karena emang dari karakteristik Mazdanya kalau mau nyaman itu kebanyakan ya harus di drivernya gitu. Nah, kalau mau nyaman mungkin Mazda CX-8 ataupun Mazda CX-5 CX-9 yang dimana memang lebih gede, dan kalau CX-8 udah ada captain seat-nya gitu. Tapi menurut gua sosok lah ini lumayan lah gitu ya kan. Oke, kesimpulannya adalah mobil Mazda CX-60 merupakan mobil premium yang dimana menurut gue cukup berhasil dari Mazda yang memang mau naik level ke premiumness gitu ya kan. Dan dimana mesinnya ini gede banget 3300 cc, dan fitur di dalamnya itu nyaman dan mewah banget interiornya, dan pasti udah ada panoramic sunroofnya. Nah, menurut gue worth it nggak sih? Harganya itu 1 miliar lebih, 1 miliar 188 jutaan kalau nggak salah. Itu untuk tipe Kuro dan tipe Elite itu sama gitu. Nah, menurut kalian ini worth it nggak sih? Dan apakah memang Mazda berhasil menghasilkan mobil yang premium? Share jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.